Kalian pernah denger nggak sebuah cerita yang saking luar biasanya, sampai rasanya tuh kayak nggak mungkin nyata? Nah, kali ini kita bakal menyelami salah satu kisah paling menakjubkan dari 1001 Malam. Sebuah cerita di dalam cerita yang menguji batas antara takdir, keajaiban, dan satu kesalahan fatal. Nah, ini dia nih pertanyaan kuncinya. Gimana ceritanya seorang raja yang punya segalanya bisa berakhir tanpa apa-apa sama sekali? Yuk kita telusuri bareng-barang jejak perjalanannya yang tragis, di mana satu langkah yang salah ternyata bisa membawa dia ke jurang yang nggak pernah dia bayangkan. Oke, jadi cerita ini kita mulai dari sudut pandang seorang raja muda yang baru aja mewarisi tahta. Dengan ambisi yang membara dan penuh percaya diri, dia memimpin 10 kapal megah ke lautan. Dia pikir dunia ada dalam genggamannya. Dia sama sekali nggak tahu kalau perjalanan ini adalah awal dari akhir. Awalnya semua lancar-lancar aja, 20 hari pelayaran aman terkendali. Tapi tiba-tiba lautan menunjukkan sisi ganasnya. Badai dahsyat mengamuk, dan dalam sekejap sang raja bukan lagi penguasa kapalnya. Dia cuma jadi mainan dari amukan alam yang ganas. Oke, badai akhirnya lewat. Tapi mereka terdampar di perairan yang sama sekali nggak dikenang. Mereka pikir, "Phew, yang terburuk udah lewat." Wah, salah besar. Bahaya yang sebenarnya baru aja mau dimulai. Coba bayangin kepanikan di atas kapal waktu pengintai dari tiang layar teriak-teriak. Dan yang bikin lebih ngeri, kapten kapal, orang yang paling berpengalaman di antara mereka, meneriakan kata-kata ini. Ini bukan sekadar peringatan loh, ini udah kayak sebuah vonis mati. Dia tahu persis apa yang ada di depan mereka. Nah, ini dia nih biang keroknya, Gunung Magnet, sebuah legenda yang bikin semua pelaut merinding. Seperti yang bisa kita lihat, ini bukan gunung biasa. Di puncaknya ada patung penunggang kuda dari Kuningan. Anehnya, patung ini bertingkah kayak magnet raksasa, siap mencabik-cabik kapal manapun yang berani mendekat. Dan bener aja, ramalan si kapten kejadian. Seluruh armada kebanggaan sang raja hancur lebur dalam sekejap. Bayangin aja, semua paku, semua besi, copot dari kayu kapalnya, terbang ke arah gunung. Bikin kapal-kapalnya berantakan. Di tengah kekacauan itu, cuma satu orang yang selamat. Sang raja. Dan dia sekarang nggak punya apa-apa lagi selain sepotong papan kayu buat pegangan. Terdampar sendirian di pulau yang jadi kuburan armadanya, di puncak keputusasaan, dia akhirnya tertidur. Justru di dalam mimpi inilah secercah harapan muncul dalam bentuk serangkaian perintah aneh yang harus dia ikuti kalau mau selamat. Oke, sekarang kita lihat instruksinya. Aneh banget loh. Pertama, gali tanah. Kedua, temukan busur dan anak panah. Ketiga, panahin si patung. Setiap langkahnya tuh kayak bagian dari ritual kuno kan? Tapi, lihat langkah keenam. Ini yang paling penting, sekaligus yang paling susah. Larangan mutlak untuk menyebut nama Tuhan. Dan ya udah, dia lakuin semua. Nggak pakai nanya. Sang pangeran ini ngikutin setiap perintah aneh itu. Dia panah patung penunggang kuda, dan secara ajaib, kutukan gunung itu hilang. Sebagai gantinya, sebuah perahu kecil muncul. Anehnya, didayung sama robot dari Kuningan, siap bawa dia pergi dari sana. Selama 9 hari penuh, isinya cuma sunyi. Cuma dia sama pendayung Kuningan yang bisu itu di tengah lautan luas. Kebayang nggak tegangnya gimana? Sabarnya gimana? Terus, di hari ke-10 akhirnya, dia lihat daratan. Kelihatan pulau-pulau di kejauhan. Wah, keselamatan udah di depan mata. Lega banget pastinya. Dan justru di sini, di saat dia ngerasa paling lega, paling bahagia, dia bikin satu kesalahan fatal. Saking senengnya, saking bersyukurnya, dia lupa satu-satunya larangan. Dia teriak nama Tuhan buat ngucapin terima kasih. Nggak sadar kalau itu justru tiket dia balik lagi ke neraka. Akibatnya, instan. Saat itu juga, perahunya langsung kebalik, si pendayung Kuningan tenggelam, dan sang pangeran sekali lagi dilempar ke lautan. Keselamatan yang udah di depan mata, hilang, cuma gara-gara satu kata. Kalian pikir penderitaannya udah selesai? Belum. Dia selamat lagi. Iya, terdampar di pulau lain lagi. Tapi kayaknya takdir belum puas mainin dia. Cobaan berikutnya udah nunggu, dan yang satu ini akibatnya bakal permanen. Nah, ini dia nih, puncak kejatuhannya. Rangkaian kejadiannya tuh bener-bener tragis. Pertama, dia nemuin kuda terbang yang keren banget. Terus dia terbang, ngerasa ada harapan baru. Malah dikhianati dengan kejam. Kuda itu mendarat di atap, terus plak. Matanya dipukul pakai ekornya, sampai buta. Terus kudanya ngilang gitu aja, ninggalin dia sendirian dalam kegelapan.
Nah, disitulah ceritanya si pangeran berakhir. Kita sekarang balik lagi ke jalanan Baghdad, di mana si pangeran, yang sekarang jadi pengemis buta, lagi nyelesain ceritanya ke orang-orang di sekitarnya. Dia nggak sadar, salah satu pendengarnya itu adalah sang khalifah yang lagi nyamar. Jadi, itulah ceritanya. Dia ngejelasin gimana semua petualangan gila dan kemalangan yang luar biasa itu akhirnya bawa dia ke titik ini. Inilah transformasi terakhirnya, dari seorang pangeran gagah berani menjadi pengemis buta di pinggir jalan. Jadi, kalau kita bandingin, kejatuhannya tuh bener-bener drastis banget. Dulu, dia seorang putra mahkota yang mimpin kerajaan dan armada kapal. Sekarang, cuma pengemis buta yang satu-satunya harta karunnya adalah cerita hidupnya sendiri. Dari mimpin 10 kapal, sekarang cuma bisa berharap belas kasihan dari seorang khalifah. Kisah ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar kan? Sebenarnya nasib kita itu ditentukan sama kekuatan besar di luar kendali kita, kayak gunung magnet itu, atau semuanya gara-gara pilihan-pilihan kecil kita sendiri? Gara-gara satu momen lemah di saat yang paling krusial. Menurut kalian gimana?